Jangan cari pembenaran, carilah kebenaran. Ada juga yang berkomentar, jangan cari sumber lain, cukup dari kitab suci saja. Itulah yang paling kita percaya. Dan masih banyak lagi komentar-komentar di konten sebelumnya ketika membahas tentang vandalisme. Memang saya mengakui bahwa vandalisme itu banyak merugikan. Awal mulanya begitu ketika membuat konten tersebut. Karena apa? Bukti-bukti sejarah bahwa Nabi Adam itu kontroversi, ada yang tingginya 20 meter, ada yang mengatakan 30 meter, ada juga yang dengan perhitungan-perhitungan secara rinci itu ternyata 27 meter dan masih banyak lagi. Itulah yang saya maksudkan mencari data-data akurat. Kalau di hadis memang tinggi Nabi Adam 27 sekian meter itu. Tetapi sumber-sumber lain mengatakan bahwa manusia purba itu ada yang mencapai 30 meter tingginya. Begitu diantaranya. Itulah barangkali klarifikasi mengenai konten-konten vandalisme. Dan di sini mungkin sekalian saya meluruskan dan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu hadirin sekalian serta anak-anak sekolah yang ikut di menonton channel ini. Memang yang namanya vandalisme itu tidak bisa dihindari sebab bisa menyesatkan. Di dalam ilmu sosiologi, kehidupan manusia itu harus dilestarikan ya. Makanya peranata sosial yang ada itu selagi itu dapat melestarikan kehidupan manusia harus dilestarikan. Tetapi jika itu dapat menghancurkan masa depan bangsa, masa depan keberlanjutan kehidupan, itu memang harus dimusnahkan, harus dihindari. Salah satu contoh di Pulau Jawa khususnya kalau ada pesta-pesta itu kan selalu pasang janur. Kalau pasang janur itu dari daun kelapa dengan kelapanya dipenggal kemudian dijadiin hiasan. Orang yang sunatan mengadakan acara seperti itu, orang nikahan mengadakan acara seperti itu, maka pohon kelapa yang ada di Indonesia itu akan musnah karena habis dipakai untuk hiasan janur. Ini kan peranata sosial disfungsional ya. Nah, begitu juga ketika kita pergi ke Arab Saudi, perjanjian Hudaibiyah salah satu contoh diantaranya, ternyata gubuknya itu ternyata sudah tidak ada, sudah dirobohkan, bahkan ada pohon pun ditebang di situ. Karena apa? Karena sering dibuatkan jadi tempat-tempat sesajen. Mereka itu sembah-sembah juga oleh warga-warga sekitar. Itu di Arab Saudi. Ternyata di Arab Saudi juga sama dengan di kita. Pada saat saya ke Tanah Suci juga begitu lihat ke perpustakaan yang dahulu itu adalah tempat tinggalnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu, ternyata di perpustakaan yang dulu tempat kelahirannya Nabi Muhammad itu ada bukit. Nah, bukit itu penuh dengan kain-kain. Kenapa ini kain putih berjejer-jejer begitu setelah kering ternyata digulung terus dibawa. Setelah saya tanya apa itu? Itulah salah satu contoh kemusyrikan. Katanya begitu menurut beberapa orang yang hadir di situ. Kenapa? Mereka itu mencuci di air jam-jam. Si kain itu dicuci sampai bersih, padahal kain bersih baru beli dari toko itu. Dicuci, dibasahi begitu kemudian dijemur di atas perbukitan itu. Untuk apa? Nanti kalau meninggal katanya si kainnya itu yang digunakan. Karena kain itu pernah dicuci mempergunakan air jam-jam. Lebih parahnya lagi, ketika keliling Ka'bah itu banyak sekali orang-orang yang secara diam-diam bawa gunting. Kiswah Ka'bah digunting-gunting, diumpet-umpetin. Begitu juga di Jabal Rahmah, ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa itu, ketika di perbukitan itu banyak sekali itu para laskar mengusir-ngusir orang yang haram mengatakan haram, katanya diteriak-teriak haram itu baru bubar. Setelah laskarnya hilang melakukan lagi hal yang sama. Jadi kalau berdoa itu bukan menghadap ke tugu tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa, tetap kalau berdoa menghadapnya ke kiblat. Begitu juga kalau ada
pemakaman itu berdoa tidak menghadap ke makam. Menurut informasi di sana, silahkan tetap di mana arah Ka'bah. Begitu berdoanya itu tetap mengarah ke Ka'bah. Nah, banyak hal ternyata di Arab Saudi sendiri, tempat kelahirannya Rasulullah atau para nabi sekian banyak itu, peninggalan-peninggalan itu dihilangkan, dimusnahkan, diroboh-robohkan. Tapi kuasa Allah ya, tetap saja masih ada barang-barang yang bisa dilestarikan. Mungkin itu kuasa Allah. Salah satu contohnya ketika saya pergi ke Turki, di situ yang namanya cambuk membelah lautan itu, katanya itu ada di sana, hanya berupa sebatang kayu yang ada menyagak begitu, tapi sudah dilapisi dengan fiberglass, itu ditempel di dinding. Kemudian ada rambut Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu, kemudian ada pakaian istrinya Rasulullah, dan masih banyak lagi seperti sandal dan sebagainya. Itu adanya di Turki, tidak ada di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu benda-benda peninggalan seperti itu dihilangkan. Kembali kepada topik tentang vandalisme yang tadi saya katakan, diralat di sini. Jika memang itu dapat menghambat kelestarian kehidupan manusia, lebih baik, saya setuju memang dihilangkan. Tetapi yang sudah dilestarikan, disimpan di museum-museum, itu harusnya tetap dijaga. Jangan dimusnahkan, sebab di museum kan tidak dikasih sesajen-sesajen, tidak dipakai untuk kemusyrikan. Untuk orang-orang yang beragama barangkali begitu ya. Peninggalan-peninggalan prasejarah itu termasuk patung-patung zaman Singosari, zaman Gajah Mada. Tetapi yang saya jelaskan, di museum-museum di Indonesia itu banyak yang menghilang, digantikan dengan patung-patung baru. Persis memang, tetapi yang aslinya ada di Jakarta, di rumah-rumah orang kaya. Dan itu saya sudah menyaksikannya sendiri, seperti yang sudah saya ceritakan di konten sebelumnya. Silahkan dibuka aja di konten sebelumnya, bagaimana saya menyaksikan peninggalan-peninggalan yang ada di museum itu ternyata dikeluarkan dari museum oleh oknum-oknum tertentu. Di museumnya tetap ada, tetapi adalah miniatur atau boleh dikatakan tiruannya, begitu. Itulah barangkali untuk klarifikasi. Nah, sekarang yang akan kita uraikan di sini, Nabi Adam dengan dinosaurus itu tingginya jauh. Seperti halnya kita manusia sekarang dengan ayam yang kecil gitu kan, kecuali ayam kalkun yang agak gede. Kemudian domba, sapi, ya itulah standarnya seperti itu. Begitu juga zaman Nabi Adam. Kalau lihat dari data-data, dari kerangka-kerangka yang ada, jika Nabi Adam itu 27 sampai dengan 30 meter tingginya, maka dinosaurus itu seperti tampak di gambar. Nah, sekitar seperti ini tampaknya ya. Jadi kalau dikatakan di Yunani, Romawi selalu bercerita manusia raksasa dikultuskan sehingga boleh dikatakan hubungan terlarang karena bukan suami istri, melakukan dengan anak kandung dan sebagainya. Kemudian maaf ya, air putihnya itu berserakan di angkasa, sehingga kalau langit itu ada bercak-bercak putih, itu dianggap sebagai hasil senggama dan lain sebagainya. Dalam cerita Yunani kan begitu ya. Memang ternyata Zeus sendiri, dewa yang paling diagungkan, itu menjinahi anak kandung. Dalam cerita-ceritanya kan seperti itu, karena dewanya banyak sekali ya. Sampai kebun anggur pun Dionysus namanya, itu dewa ya. Ada dewa pantai, ada dewa penjaga kebun anggur, ada dewa asmara. Wah, banyak sekali dewa-dewa seperti itu kan di Yunani. Dan rata-rata dijelmakannya itu adalah seperti raksasa. Maka dibuatlah patung-patung yang indah-indah, termasuk Nabi Daud sendiri kan, King David itu ada banyak
dibuat di Yunani dan Romawi itu untuk melestarikan sejarah ya. Sehingga pematung yang terkenal seperti Phidias, Meiron, Polykleitos, Skopas, Lysipos, dan masih banyak lagi. Sehingga ada istilahnya lagi adalah Canyon Polykleitos. Jadi standar-standar supaya tubuh itu indah, ada standar-standarnya yang membuat adalah Polykleitos itu. Nah, hadirin sekalian, karena tadi sudah diklarifikasi tentang padalisme yang saya maksudkan, jika memang dapat menghambat kelestarian kehidupan manusia, mungkin boleh-boleh saja dimusnahkan. Tetapi kalau disimpan di museum, museum itu jangan diganggu. Itu adalah untuk riset. Terutama kaum agamawan, terutama nih, jangan sampai melarang-larang untuk melestarikan barang-barang purbakala karena bisa meningkatkan keimanan. Untuk mengecek apakah betul zaman dahulu itu dinosaurus itu makhluk raksasa. Nah, jika Nabi Adam dengan dinosaurus itu didampingkan, ya memang standarnya seperti itu gitu. Nabi Adam ya lebih besar, lebih tinggi. Tapi kalau sekarang ada makhluk-makhluk besar tinggi seperti Nabi Adam di abad sekarang ini, ya jelas itu raksasa. Zamannya kan berbeda. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran hadirin sekalian tentang makhluk-makhluk yang dianggap raksasa-raksasa di Yunani dan Romawi itu. Sesungguhnya itu legenda yang dianggap sebagai kearifan lokal saja. Jangan dipercaya, diyakini bahwa itu benar adanya bagi orang yang berada di Indonesia menganut Pancasila. Hanya 5 agama yang diakui kan, termasuk aliran kepercayaan. Nah, adapun cerita-cerita legenda-legenda yang di luar itu kalau dituliskan oleh orang-orang Melayu, hendaknya ada pesan moral di bawahnya. Anggap saja ini adalah kearifan lokal. Sebab legenda juga itu bisa berdampak pada kepribadian. Kalau cerita-cerita tentang si kancil dituliskan dan ditularkan kepada anak-anak, nilai jeleknya juga banyak kalau tidak ada pesan moral di bawahnya. Karena si kancil itu kan sering berbohong, mengakali, sehingga banyak yang menghubung-hubungkan dengan para pejabat atau para orang-orang yang dipercaya duduk di DPR MPR. Katanya kok lebih licik seperti si kancil gara-gara cerita masa lalu. Ada yang mengkonotasikannya ke situ. Makanya legenda-legenda yang ada sebagai kearifan lokal itu di bawahnya harus disertai pesan moral. Bagi para penulis buku SD, SMP, SMA, cerita-cerita tentang Yunani kan tidak bisa dihilangkan, harus dilestarikan oleh kita yang memiliki tanggung jawab pendidikan. Sebab kalau dihilangkan, itu akan muncul di cerita-cerita yang liar, merambah kemana-mana, nilai negatifnya lebih parah. Tapi kalau kita lestarikan dalam bentuk cerita atau pembelajaran dalam bentuk sejarah bahwa ini adalah legenda Yunani, pesan moralnya tulis di bawah, diluruskan. Apakah itu menyangkut hukum agama, hukum kemanusiaan, dan lain sebagainya. Jangan sampai yang negatifnya itu dibiarkan saja kepada pembaca. Silahkan mau berpikir bagaimana, tidak ada pesan moralnya. Karena anak-anak kecil, terutama sekolah, di perpustakaan-perpustakaan, pemikirannya liar, imajinasinya belum ada saringan. Seperti di konten sebelumnya tentang harimau putih, titipan dari Mbah Marijan. Kan ada di konten di sini itu Mbah Marijan menitip harimau putih. Kalau itu cerita anak yang pernah bertemu karena rumahnya dikunjungi Pak Marijan, tidak diluruskan, bisa tersesat. Tetapi kalau sudah diluruskan, aman. Seperti di konten sebelumnya, kalau itu harimau putih itu jelmaan dalam bentuk ruh datang menjelma, tapi tidak pernah meminta sesajen, meminta kurban. Kalau itu terjadi, maka namanya pesugihan.
Apalagi setiap malam Jumat minta dipotong ayam, darahnya dikubur dan sebagainya. Itu namanya sesajen dan itu boleh dikatakan itu pesugihan. Tetapi kalau memang makhluk-makhluk seperti itu, seperti yang dititip sama Mbah Marijan itu ke anak murid yang ada di konten itu, dan dia tidak pernah meminta ini, meminta itu, ya itu ya titipan yang maha kuasa. Sebab makhluk seperti itu kan hidupnya ribuan tahun ya, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan dari masa lampau. Banyak sekali yang tersesat. Manusia zaman sekarang percaya kepada si A, si B sebagai orang pintar karena tahu tentang masa lalu. Misalkan di tempat itu ada harta karun, begitu dibongkar benar. Bahkan di dalam batu yang begitu kerasnya, kok di dalam ada harta karun? Kenapa? Karena kena lahar, laharnya membatu. Begitu dibongkar, oh benar. Kok jin tahu? Ya itu yang namanya jin karena hidupnya berabad-abad lamanya. Ada yang mengatakan juga dia itu adalah titisan kerajaan, makanya dia serba tahu. Sebenarnya dia dahulunya tuh raja gitu kan, seperti cerita Sun Gokong, Patkai gitu kan, sampai lahir ke bumi berulang kali dalam reinkarnasi itu. Untuk ajaran agama Islam, mereka yang tahu tentang masa lalu itu karena memang ada makhluk yang usianya berabad-abad lamanya itu. Manusia sudah berganti-ganti, tetapi makhluk astral itu tidak pernah meninggal selama berabad-abad. Kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah karena memang usianya panjang itu. Nah, ketika memberikan informasi kepada manusia dan manusia percaya karena ucapan dia selalu benar. Nah, karena memang dia tahu apa yang ada di bumi ini. Waktu itu dia akan hidup. Bagaimana perilaku orang tua kita, buyut kita, tinggalnya di mana, perilakunya bagaimana, pacarnya siapa, dan masih banyak lagi. Demikian barangkali sebagai klarifikasi dan sekalian meluruskan bahwa Nabi Adam bukan raksasa. Pada zaman itu memang manusia tinggi besar seperti halnya dinosaurus, tapi Nabi Adam lebih tinggi dan lebih besar daripada dinosaurus. Mudah-mudahan benar. Kalau keliru, tulis lagi, nanti saya bikin konten lagi untuk meluruskan sambil mencari sumber bacaan. Ini kan berdasarkan sumber bacaan ini untuk meluruskan pandangan dunia pendidikan. Anggap aja pesan moralnya di belakang ya nanti. Mangga silahkan dituliskan di bawah sini apa saran-sarannya. Jika memang ini salah ya saya akan sportif. Jika itu berdasar ya, landasannya apa dikatakan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini.